kasih, shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya. Hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah merasa gagal? Ya, yang pernah saja, yang tidak pernah boleh pulang. Di dalam hidup ini yang namanya gagal itu pasti kita semua pernah mengalami ya saudara. Di dalam segala hal lah, dari kecil ya sampai kita dewasa, sampai menjadi tua ya, bahkan mungkin tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang sudah kita buat di dalam hidup. Tapi ya, yang namanya kegagalan itu memang harganya mahal ya. Ketika kita berbuat satu kegagalan, lalu kita harus membayar harga. Tetapi jangan terpuruk di dalam kegagalan itu ya, karena Tuhan masih punya rencana yang lebih baik. Asal kita mau bangkit. Ya, orang yang seorang pemenang itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Seorang pemenang itu adalah seorang yang pernah gagal tapi tidak pernah menyerah. Ya, dia bangkit lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Saya dikasih tema firman Tuhan ini dan ayatnya juga dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. 2 Samuel pasal yang ke-12 saudara ya. Saya diberi ayatnya tapi hanya ayat 19 dan ayat 20, tapi saya pengen kita baca dari atas ya, supaya kita tahu saudara ya, bahwa apa sih kisah dari ayat ini saudara ya. Jadi kisah dari ayat ini kita nggak usah baca karena terlalu panjang, nanti waktunya habis. Satu kali ketika Daud sudah melakukan sebuah kesalahan, saudara tentu ingat kegagalan Daud yang terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia membunuh Uria pasukannya dan mengambil istrinya. Ya, dia menghamili. Jadi saudara bisa bayangkan waktu itu Daud lagi mandi ya di atas istananya. Saya waktu ke Israel, ke istana Daud, saya tanya sama tour guide-nya yang orang Israel, itu kamar mandinya, soto rumahnya Daud mana ya? Soto istananya Daud. Terus kamar mandinya Betseba itu di mana? Sampai akhirnya dia melihat Betseba mandi kan. Jadi saya penasaran sih itu. Tapi memang benar saudara ya, ketika kita masuk ke istana Daud itu di kota Daud, kita bisa lihat memang itu. Jadi dia di atas bukit, di bawah itu rumah-rumah. Saya baru melihat itu, ternyata di bawah itu rumah-rumah. Jadi ketika kita berdiri di atas sotohnya itu, memang kita akan melihat di bawah itu rumah-rumah orang. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa lihat Betseba mandi. Mungkin ya kamar mandinya Betseba itu nggak pakai atap. Ya, tapi kita nggak usah membincangkan yang itulah ya. Nanti terlalu jauh berhalusinasinya. Ya, tetapi kan itu kisahnya. Ketika semua prajurit lagi berperang, Daud tidak ikut perang. Dia jalan-jalan di soto istananya. Lalu dia melihat, kaget ya saudara, saya pikir ini suara teriakan massa di luar. Lalu dia melihat, Alkitab berkata Betseba mandi. Tapi tidak sampai di situ. Ketika Daud melihat Betseba mandi, dia tertarik dengan kecantikan ya seorang wanita yang dia lihat. Lalu lihat ya, sebenarnya kalau Daud mengikuti Roh Kudus, ya sudahlah, lihat minta ampun ya, aduh ampuni saya Tuhan. Ya, tetapi ini enggak saudara. Daud panggil prajuritnya. Dia bilang sama prajuritnya, tadi siang jam 3 sore itu ada perempuan mandi. Ya, itu daerah rumahnya itu kira-kira di sekitaran koordinat titiknya di sini. Jadi tolong kamu cari tahu siapa perempuan yang mandi itu. Ya, rambutnya panjang, ya warnanya mungkin ya kuning. Lalu kamu cari tahu dia siapa. Lihat, Daud membiarkan dosa dari mata turun ke hati, lalu turun kepada kehendak. Ya, jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Daud mengikuti perasaan dosa itu. Dia suruh akhirnya orang mencari tahu. Lalu prajuritnya balik, Raja, saya sudah temukan wanita yang mandi tadi siang jam 3 itu namanya Betseba. Daud bilang, bawa dia ke sini. Lalu dibawalahnya Betseba, disuruh cari tahu dia siapa. Dia istrinya pasukanmu, prajuritmu sendiri, namanya Uria, tapi suaminya lagi pergi perang. Daud bilang, kesempatan, panggil dia datang ke istanaku. Zaman itu kalau raja yang panggil, ya semua harus tunduk. Maka Betseba diajak ke istana Daud. Ya, singkat cerita terjadilah persinahan. Daud tidur dengan Betseba dan Alkitab berkata Betseba hamil. Ya, karena di peperangan itu berbulan-bulan kan.
Uria berangkat. Sekarang aja Ukraina sama Rusia berperang sudah berapa bulan, saudara? Ya. Dan ketika Betseba ngomong, aku hamil, Daud setengah mati berpikir, wah, dia pasti malu, bagaimana keadaannya nanti kalau ketahuan. Lalu dia dapat akal, saya akan suruh suamimu pulang supaya dia tidur sama kamu, biar dia pikir dia yang menghamili kamu. Lalu Daud suruh orang untuk membawa Uria pulang. Uria pulang, saudara. Daud bilang, silakan kamu pulang, istirahat sama istrimu, ya, senang-senanglah sama istrimu karena kamu sudah lama di medan pertempuran. Tapi ternyata Uria ini seorang prajurit yang sangat-sangat berintegritas. Dia bilang sama Daud, enggak, teman-teman saya di medan pertempuran lagi mempertaruhkan nyawa. Masa saya enak-enakan tidur sama istri saya? Saya enggak mau. Wah, Daud bilang cilaka ini. Makanya itu, saudara, orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan melakukan dosa yang lain. Untuk apa? Menutupi dosa yang satu itu. Hati-hati. Makanya dosa itu diakui, jangan ditutupi. Makanya juga kalau tidak mau mengakui dosa, hati-hati supaya jangan berbuat dosa. Karena dosa itu menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita. Akhirnya Alkitab berkata, Daud bingung, bagaimana caranya supaya Uria ini pulang tiduri istrinya. Dia kasih mabuk Uria, saudara, dikasih minum anggur yang banyak. Uria tetap nggak mau pulang. Dalam keadaan mabuk pun Uria bilang, saya nggak mau pulang tidur sama istri saya karena teman-teman saya lagi di medan pertempuran. Dia tidur di teras istananya Daud, di sotoh istananya Daud. Akhirnya Daud bingung. Wah, kalau kayak begini pasti terbuka ini. Setan itu cara kerjanya seperti itu. Dia bujuk saudara berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia suruh engkau melakukan dosa-dosa yang lain, sampai dosa yang mendatangkan maut. Ngeri loh, seorang Daud yang dipenuhi Roh Kudus, seorang penyembah, bisa melakukan dosa yang begitu besar hanya karena gara-gara nafsu kedagingan yang tidak bisa dia tundukkan. Akhirnya, saudara, Daud pusing 7 keliling. Bagaimana caranya kalau orang tahu nanti Betseba hamil dan aku yang menghamili. Lalu dia tulis surat kematian buat Uria. Dan yang lebih jahatnya lagi, Daud suruh Uria bawa surat kematiannya sendiri. Dia tulis di sana, Uria, besok kamu balik lagi ke medan pertempuran. Kalau kamu nggak mau tidur sama istrimu, ya sudah, kamu balik ke medan pertempuran. Bawa surat ini, kasih ke kepala pasukanmu, komandanmu. Baik, isi suratnya berkata, tempatkan Uria di barisan paling depan, supaya ketika musuh menyerang, Uria orang pertama kali yang berhadapan dengan senjata musuh. Lalu ketika Uria maju di depan, lalu musuh menyerang, kalian semua mundur, tinggalkan dia di depan supaya dia mati. Itu isi surat yang dibawa Uria. Di jalan juga Uria nggak baca isi surat itu, karena dia memang tidak berprasangka apa-apa. Dia sedang membawa surat kematiannya sendiri. Betapa jahatnya Daud. Akhirnya Uria bawa, saudara, sampai di medan pertempuran. Dia kasih kepada komandannya. Komandannya baca itu dan berkata, Tuhan, ini bukan kesalahan saya, ini jahat, tetapi ini perintah raja, saya tidak bisa mengelak. Lalu dia suruh Uria maju di paling depan. Dirubah strategi peperangan. Ketika musuh datang menyerang, pasukan yang lain ditarik mundur. Dan benar saja, apa yang dirancangkan Daud terjadi. Uria mati di medan pertempuran. Ketika Uria mati, ketahuan semua istrinya hamil. Semua berpikir Uria yang menghamili. Ketika Betseba ketahuan hamil, Daud maju sebagai pahlawan kesiangan, mau menikahi Betseba, mengambilnya sebagai istri. Dan pada zaman itu, kalau ada prajurit yang ke pertempuran dan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil dan dia mati, lalu ada seorang laki-laki yang mau menikahinya, maka laki-laki itu dianggap seorang pahlawan. Yang harusnya Daud menjadi pecundang, yang harusnya Daud dipermalukan, tetapi dia membuat skenario sehingga dia menjadi pahlawan. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Hidup ini tidak usah pencitraan, amin. Di hidup ini nggak usah bangun image yang palsu. Mata Tuhan melihat yang kita buat. Ngapain kita bangun-bangun cuma supaya pencitraan di depan manusia kita kelihatan lebih baik? Itu namanya munafik, dan pukulannya akan semakin berat.
Lalu ketika Daud sudah bersenang-senang dieluk-elukan sebagai pahlawan yang menikahi istri prajuritnya yang sedang hamil di medan pertempuran, tiba-tiba Nabi Nathan datang kepada Daud. Ini isinya 2 Samuel pasal 12. Nabi Nathan berkata begini, Daud, aku akan memberikan sebuah perumpamaan kepadamu. Di dalam satu kota ada 2 orang, ya, ada 2 orang kaya dan miskin. Ya, kalau saudara nanti bisa lihat dari ayat yang pertama. Di dalam satu kota itu ada 2 orang kaya dan miskin. Orang kaya ini punya segalanya. Dia punya banyak domba, kambing, dia punya segala-galanya. Tetapi orang miskin ini cuma punya 1 anak domba betina. Lalu ini segala-galanya buat dia. Dia rawat, dia kasih makan. Satu kali orang kaya ini kedatangan tamu dan dia harus memberi makan kepada tamunya. Tapi dia nggak mau menyembelih kambing dombanya. Dia sayang kepada kambing dombanya. Dia nggak mau rugi. Dia rebut domba betina punyanya si miskin untuk disembelih dan diberi makan kepada tamu-tamunya. Menurutmu Raja Daud, orang seperti ini apa yang patut diterima? Kita lihat ya ayat yang ke-5. Lompat langsung ayat yang ke-5. Daud menjawab apa, saudara? Ayat yang ke-5 Daud berkata begini. Ayat yang ke-5 multimedia ya, ayat yang ke-5 Daud berkata begini, lalu apa? Menjadi sangat marah ya, Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lalu saudara tahu Nabi Nathan bilang apa? Ayat yang ke-6. Dan anak domba betina, Daud bilang nih ya, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ya, ia tidak mengenal belas kasihan. Lalu ayat yang ke-7 apa yang Nabi Nathan bilang kepada Daud? Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, kamu orang yang bejat itu ya, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat yang ke-8 apa yang dikatakan di sana? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu. Kamu boleh mengambil semua istrinya Saul atau wanita manapun yang engkau ingini ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda banyak wanita cantik yang bisa kamu ambil. Dan seandainya itu belum cukup, kata Nathan, Nabi Nathan, tentu ku tambah lagi ini kepadamu dan itu kepadamu. Ayat yang ke-9 ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud berpikir dosa yang dia simpan begitu rapi, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dengar baik-baik saudara, apa yang kita lakukan hari ini Tuhan itu tahu. Dosa yang engkau tutupi itu Tuhan tahu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, sebab dia akan dikasihi. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dengan rapi. Lalu Nabi Nathan datang, dibongkar semua ya. Tuhan bilang, kamu orang itu, kamu biarkan dia mati dibunuh oleh pedang Bani Amnon ya. Ayat yang ke-10 apa yang firman Tuhan katakan? Oleh sebab itu pedang inilah ya upah dari dosa itu. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku, huruf besar Tuhan, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Sebenarnya sebagai raja saat itu Daud bisa memilih perempuan manapun. Saat itu tidak ada aturan ya, dan waktu itu Salomo pun istrinya banyak. Tapi jangan saudara bilang tuh semua boleh punya istri banyak. Masa kita tidak boleh bertobat ya? Itu cuma pada zaman itu bapak-bapak ya. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Punya istri satu saja pusing, apalagi banyak. Amin. Tuh bapak-bapak langsung iya benar bu, istri satu aja pusing saya. Ya. Pada waktu itu sampai Nathan bilang, kalau kurang pun saya cariin. Tapi apa yang membuat dia menghina Tuhan? Daud menyembunyikan dan membuat persekongkolan jahat di dalam hatinya
sampai terjadi pembunuhan, ya, karena engkau menghina aku. Dan itu dianggap penghinaan kepada Tuhan, karena Daud berpikir Tuhan tidak tahu apa yang dia buat, ya, mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11 Ayat 11 yang dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Tabur tuai, saudara. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Hati-hati, saudara. Ketika engkau melakukan dosa, apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Tidak ada yang luput di dunia ini. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu akan menuai dosamu. Ayat yang ke-12 Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, Tuhan berkata, Daud akan dipermalukan dengan dosa itu. Ayat yang ke-13, ya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Untung, ya, Tuhan tidak membalaskan dengan nyawanya, saudara. Ayat 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Anak yang dikandung oleh Betseba, ya, anak hasil dosa itu Tuhan bilang akan mati. Ayat yang ke-15, kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, ya. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Dia merendahkan diri, memohon kepada Tuhan supaya anak itu tidak mati. Ayat yang ke-17, saudara. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Daud benar-benar berkabung merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya, sebuah kegagalan yang Daud lakukan membuat dia frustasi, nggak mau makan. Ya, dia tidur di lantai berbaring. Dia seorang raja, saudara. Hampir gila Daud. Ya, karena kegagalan dari dosanya telah Tuhan timpahkan atasnya. Betapa berat hukuman yang harus Daud bayar. Dia bersedih karena anaknya harus mati. Tua-tua datang membujuk dia, berkata, mungkin kamu ini raja, jangan berlaku seperti ini. Dia merasa gagal, saudara. Dan pada hari yang ke-7, Alkitab berkata apa? Matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Daud sudah stres, depresi, tertekan. Waktu anak itu hidup aja, tua-tua membujuk dia untuk makan, untuk duduk, untuk melakukan segalanya, dia udah gak mau. Apalagi mereka bilang, kalau kita kasih tahu anak itu mati, mungkin dia bisa bunuh diri. Perhatikan, saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Apa yang dilakukan Daud ketika dia mendengar anak itu mati? Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara yang terkasih, mungkin di tengah pergumulan Daud, dia berpuasa merendahkan diri dengan Tuhan. Dia menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang membuat Daud kuat menghadapi itu? Justru ketika dia dengar anaknya mati, ayat ini berkata, padahal tadi tua-tua pegawai-pegawainya udah takut loh. Saya nggak berani kasih tahu ke Daud kalau anaknya mati. Anaknya masih hidup aja dia nggak mau makan. Apalagi kalau tahu anaknya mati, dia pasti mencelakakan diri. Mungkin dia bisa bunuh diri. Saya yakin yang membuat Daud kuat menghadapi
konsekuensi penghukuman Tuhan atas dirinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita semua bisa berbuat sebuah kegagalan. Kita semua bisa berbuat salah. Kita mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan, dan itu Daud pun mengalaminya. Tetapi respon kita saat mengalami kegagalan itu yang Tuhan lihat. Itu yang akan menentukan kita bangkit atau tidak. Waktu di dalam kita menghadapi kegagalan itu dan engkau memilih untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Seringkali saudara, orang-orang pegawai-pegawainya berusaha membujuk Daud. Jangan engkau tidur berbaring di lantai. Sudah seperti orang gila, tidak mau makan. Ya, tapi dia tetap tidak mau. Tetapi saya yakin dan percaya, di dalam keterpurukan seberat apapun, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sampai pegawainya berpikir Daud pasti bunuh diri, tapi ternyata enggak. Ketika saya mengalami keterpurukan di dalam hidup saya, di dalam kegagalan saya sebagai seorang manusia, waktu itu saya belum kenal Yesus. Waktu itu saya belum Kristen, tapi saya tahu ada Tuhan di dunia ini. Saudara tahu ketika saya gagal menghadapi hidup saya, masa depan saya, apa yang saya lakukan? Saya cuma datang bersujud dan saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak tahu siapa Engkau Tuhan yang benar. Saya hanya punya agama hari ini, tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku ini sudah hancur, semua rasanya remuk, tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Bahkan waktu itu saya sempat terpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi ketika saya berlutut di kaki Tuhan, yang bahkan hari itu saya belum tahu siapa Tuhan itu, saya cuma datang duduk dan bilang, siapapun Engkau Tuhan yang menciptakan aku datang berlutut di kakimu hari ini. Aku mengakui semua dosa dan kegagalanku. Untuk apa Engkau menciptakan saya hidup di dunia Tuhan? Di tengah keterpurukan saya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Cuma satu saudara, siapa yang akan membuat engkau bisa bangkit dari kegagalan di hidupmu? Cuma satu pribadi, Tuhan. Tuhan. Mengapa Daud bisa kuat ketika orang berkata anakmu sudah mati? Firman Tuhan berkata, Daud bangkit ketika mendengar anak itu mati. Ayat yang ke-20 saudara tadi, coba balik. Ayat yang ke-20 di sana Daud berkata saudara, multimedia ayat 20 ya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi, dia cuci muka, dia berurap, dia mandi dan bertukar pakaian. Lalu lihat respon Daud. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan di tengah kegagalan kita ketika kita mencarinya di luar Tuhan saudara. Hanya ketika engkau merendahkan diri di kaki Tuhan, hanya ketika engkau datang bersujud memohon kepada Tuhan, maka Dia yang adalah sumber kekuatan di hidupmu. Dia yang sanggup memberikan engkau kekuatan untuk bangkit kembali. Daud bangkit. Saya yakin kenapa Daud bangkit, karena pasti Tuhan berbicara di hatinya. Karena pasti Tuhan memberikan dia penghiburan. Sebab tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka. Hanya sebentar saja Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita semua pernah berbuat salah, dan kita semua pernah gagal di dalam hidup kita. Tapi jangan terus hidup di dalam kegagalanmu. Cari Tuhan, berespon dengan benar. Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kenapa akhirnya Daud menulis banyak mazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah kekuatanku. Daud sangat mengerti Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kenapa? Karena ketika dia ada terpuruk di dalam tekanan dosa. Tidak mudah loh saudara ketika dosanya bisa dibaca oleh Nabi Nathan. Karena Tuhan yang memberitahukan,
Saya yakin ada begitu banyak mungkin saudara di luar sana yang hari ini bahkan sedang terpuruk. Engkau tahu engkau melakukan dosa, tapi engkau takut dengan penghakiman dan konsekuensi yang akan engkau terima ketika orang tahu dosa itu. Tapi hari ini datanglah pada Tuhan, saudara. Semua orang pernah berbuat salah, semua orang pernah gagal di dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau lihat hari ini adalah responmu. Waktu engkau datang mencari Tuhan, firman ini berkata, Daud berlutut sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dia minta dihidangkan makanan yang enak-enak, lalu dia makan. Cukup dosa yang kita lakukan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tapi ketika engkau sedang membayar harga, saya tahu ada begitu banyak umat Tuhan di luar sana yang sedang membayar harga dari kesalahanmu. Sebab dosa itu pasti akan membawa kehancuran. Dosa itu pasti akan membawa kita tidak mengalami damai. Dosa adalah pencabut damai sejahtera. Kalau mungkin engkaulah hari ini yang sedang membayar harga itu seperti Daud, dengar baik saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang saya lakukan ketika hidup saya hancur. Ketika saya berpikir untuk mengakhirinya dengan bunuh diri. Mungkin dosa yang saya buat tidak seperti yang Daud buat, tetapi setiap kita punya dosa kita masing-masing. Kita punya kesalahan dan kegagalan kita masing-masing. Tapi yang terpenting di sini yang Tuhan lihat adalah respon kita, saudara. Waktu engkau datang, Tuhan membuka tangannya, Dia menerima kita, dan kasih-Nya itu yang akan membangkitkan hidupmu. Saya mau berkata hari ini, jangan lihat lagi apa yang pernah engkau lakukan itu. Sebab waktu kita mengaku dosa kita, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia mengampuni kita. Dan ketika Dia mengampuni, mari belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan itu, supaya kita tidak mengulanginya kedua kali. Tuhan itu baik dan Dia selalu ada bagi setiap kita. Saudara, kita tahu penyebab malapetaka di dalam hidup manusia, sakit, penyakit, segala macam hal yang tidak baik, bahkan perang, bencana, itu terjadi karena satu, yaitu dosa. Dosa itu mendatangkan sesuatu yang sangat tidak baik bagi hidup manusia. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi Yerusalem dan Yehuda. Tetapi ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, tidak lagi mengikuti jalan-jalannya, tetapi mengikuti Allah-Allah lain, dan mereka mulai hidup dalam kenajisan, percabulan, melakukan semua yang mereka mau, Tuhan murka, saudara. Ketika Tuhan murka, maka terjadilah hal-hal yang membawa malapetaka bagi manusia. Kota ini diizinkan terjadi perang. Makanya kita perlu berdoa sekarang terus buat Ukraina dan juga Rusia, saudara. Ya, saya baca berita kemarin, ya, sudah ribuan, saudara, orang yang mati di sana. Ya, bayangkan lagi nggak apa-apa, tiba-tiba ada bom datang dan lain sebagainya, para prajuritnya sudah ribuan. Ya, nggak tahu sekarang kalau sudah di atas 10.000 orang mati tanpa, ya ampun. Saya percaya semua itu bukan sejarah kebetulan terjadi. Ya, ada yang bilang Ukraina itu adalah negara Kristen, Bu, mayoritas. Bukan soal Kristennya. Ya, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita pun orang yang ada di Indonesia, jangan merasa aman, saudara. Bangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Berdirilah bagi bangsamu, berdirilah bagi kotamu. Kalau murka Tuhan terjadi, mengerikan. Ini yang terjadi bagi Yehuda dan Yerusalem. Tuhan izinkan musuh datang mengepung kota mereka, sehingga apa yang terjadi? Bangkai-bangkai manusia bergelimpangan. Kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Kita melihat, ya, ribuan orang meninggal karena virus ini, saudara. Kalau kita masih ada, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan dosa, karena manusia itu begitu. Waktu datang pandemi, semua ketakutan, cari Tuhan. Ketika sudah mulai loss, mulai biasa lagi, ya balik lagi ke kehidupan lama, lupa lagi sama Tuhan. Ya, saya percaya semua Tuhan izinkan terjadi. Makanya ada yang bilang dulu, Bu, tengking ini virus, tidak bisa ditengking. Yang harus ditengking itu diri kita masing-masing supaya bertobat, katakan amin. Ya, jangan terus betah hidup di dalam dosa. Lalu Tuhan penuh belas kasihan.
Firman Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka, sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Kalaupun Dia izinkan murkanya turun, itu tujuannya cuma satu, agar manusia bertobat dan diselamatkan. Bahkan murka Tuhan pun ya tujuannya agar membuat manusia itu diselamatkan. Di sini dikatakan ayat yang ke-6 ya, Tuhan berfirman kepada Yeremia ketika Yeremia masih di dalam penjagaan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, ya, kesembuhan. Ya, dikatakan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara tahu bagaimana keadaan sebuah negeri ketika selesai perang? Ya, itu yang tersisa luka, sakit penyakit, traumatik, ya, sehingga manusia membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Dari sakit jiwa dan juga sakit fisik. Jadi sakit itu ada dua, saudara. Ada sakit yang kelihatan, ada sakit yang tidak terlihat, tapi sebenarnya sakit. Ya, yang pertama itu sakit fisik, itu yang pasti sudah langsung kelihatan, ya, batuk, flu, ya. Bisa, itu kenapa? Ya, biasa itu terjadi karena kelalaian kita sendiri. Udah tahu hujan, ya, terobos kena hujan, ya, lalu kita sakit. Saya kemarin flu, kenapa? Panas beberapa hari ini, saya minum es, saudara. Padahal saya itu tidak pernah minum es, karena saya sangat menjaga suara saya ini, aset kerajaan sorga soalnya. Kalau sampai suara saya hilang, saya nggak bisa khotbah, saudara. Nah, itu namanya saya tidak berhikmat, kan? Ya, jadi saya menjaga dari dulu. Ditawari minum es nggak mau. Tapi berapa hari ini karena panasnya minta ampun. Nah, ini cuaca memang panas dingin. Ya, kemarin seharian matahari tiba-tiba turun. Ya, lagi tengah hari tiba-tiba jadi gelap, saudara. Ya, lalu tiba-tiba ada angin yang berhembus kenceng. Ya, nah kalau kita lagi staminanya ya kurang bagus, ya saya kurang istirahat karena kemarin selesai peresmian studio DBTV, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya tidak bisa mengundang semua saudara, maaf, karena memang lagi prokes dan lain sebagainya. Ya, tapi cuman supaya ya ada acara lah, ya, walaupun hanya 20-30 orang saja. Ya, saya kecapean, lalu saya minum es, saya flu, saudara. Tapi itu terjadi karena kesalahan saya. Itu penyebab yang datang dari ya luar, bukan dari jiwa. Nah, sekarang yang lebih berbahaya itu kalau sakit yang datang dari dalam, yaitu dari jiwa. Ya, orang itu bisa sakit ya bukan hanya karena faktor yang dari luar. Kalau tiba-tiba orang kena ginjal, kenapa dia bisa sakit ginjal? Karena dia tuh tukang minum minuman kaleng, minuman berenergi. Itu kan berbahaya, saudara. Ya, jadi kita harus banyak minum air putih untuk bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Tapi ada orang kena ginjal, kenapa? Wah, itu dari muda, Bu. Kalau minum, teman anak saya ya masih SD sudah cuci darah, kena gagal ginjal. Saya bilang, anak saya itu anak masih SD udah cuci darah, kenapa? Dia dari kecil minum minuman kaleng. Ya, saya tidak usah menyebutkan merek, bahaya. Tapi itu diminum, kadar gulanya tinggi sekali. Saya sekarang kalau dapat minuman kaleng itu ya, saya suruh anak-anak buang, ya. Jangan juga dikasih orang, saudara, ya. Saya bilang, mana itu racun, jangan diminum. Atau pakai cuci kamar mandi saja. Kenapa, saudara? Kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh ini bait Allah. Tetapi ada sakit, kalau itu ketahuan. Tapi ada sakit manusia yang datang akibat dosa. Itu pertama kehantam itu dari dalam jiwa dulu. Ya, saya kemarin ketemu dengan seorang pendengar mesbah doa. Dia bersaksi ketika masa pandemi dia ketakutan luar biasa, saudara, sehingga dia mulai mengalami kegangguan kejiwaan. Tiap hari dia ketakutan, sampai ketakutannya itu tingkat tinggi, ya, sampai dia di kamar pun dia gemeteran, saudara, gemeteran sendiri. Nanti gemeteran, nangis sendiri. Dibawa sama anaknya ke psikiater, diperiksa, dikasih obat penenang, dikasih obat ini, tetap nggak mempan. Setiap hari dia ketakutan. Dari awal pandemi dia dapat sakit itu. Akhirnya dibawa ke dokter jiwa, saudara, sampai sudah dikasih obat sakit jiwa, orang sakit jiwa. Karena dokter bilang ini gangguan kejiwaannya sudah parah. Karena sampai sudah pingsan-pingsan. Satu kali ditemukan anaknya pingsan di kamar, dibawa lagi ke dokter, saudara. Lalu ya
dia diopnam di rumah sakit, beberapa kali pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah dia bilang, satu kali saya nonton khotbah ibu yang judulnya ya bahaya roh ketakutan. Di situ saya nonton, Bu, dan ibu mengajarkan di sana supaya kita memperkatakan kepada diri sendiri, jangan takut, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Dia mulai memperkatakan firman, saudara. Dia bilang, setiap hari, Bu, kalau saya mulai gemeteran, saya mulai datang roh ketakutan itu mau menyerang saya perkatakan semua firman. Roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena saya selalu bilang, dia bilang benar itu yang Ibu Debbie bilang, tidak ada dokter hebat, nggak ada pendeta hebat, nggak ada psikiater yang hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Lalu dia bilang, dia mulai memperkatakan, saudara bisa bayangkan, sudah berbolak-balik opnam di rumah sakit, sudah minum obat penenang, obat syaraf untuk jiwa, sembuh hanya dengan memperkatakan firman Tuhan. Akhirnya dia mengalami kesembuhan. Sedikit lagi gila loh. Dokter bilang, ini sedikit lagi gila loh. Mamahmu ini gila ini kalau begini terus. Karena obat dari dokter itu tidak menyembuhkan, hanya menenangkan syarafnya. Peperangan itu roh. Ini yang saya bilang, ada sakit yang datang dari sesuatu yang tadinya itu dari jiwa kita, lalu dimasukin iblis, saudara. Roh ketakutan itu menyerang terus. Nah, tetapi di sini firman Tuhan berkata, kalau kita lihat ya, bagaimana kesembuhan ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mengalami janji ini? Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka ya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Siapa yang mau mengalami ini? Kita semua mau ya, saudara. Kita mau dong mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Masa hidup kurang terus, amin. Tapi kadang serba salah, saudara. Waktu kita miskin, saya ini mengalami dua fase di dalam pengiringan saya pada Tuhan. Saya pernah merasakan yang namanya miskin banget, nggak punya apa-apa, tidak punya uang 1 sen pun, nggak punya orang yang bisa saya sandarkan harapan saya. Itu saya pernah mengalami di dalam mengikut Tuhan. Dua fase saya alami. Saya pernah mengalami yang namanya miskin, nggak punya uang, sampai makan aja saya nunut sama orang. Saya pernah merasakan itu ketika saya harus mengikut Tuhan, meninggalkan keluarga saya, membayar harga ya, lalu dalam pelayanan mulai melayani, menikah, saya merasakan yang mana mau bayar kontrakan nggak punya uang. Saya pernah ngontrak, saya pernah ngekos, saya pernah merasakan hal-hal yang orang lain juga rasakan. Di dalam pelayanan ketika nggak punya uang, saya harus bayar cicilan rumah, cicilan ini. Lalu saya terdesak untuk bayar, nggak punya uang, saya gesek kredit card. Saya terjebak utang, dikejar debt collector. Pernah saya alami. Ketika orang mendengar itu tuh pendeta dikejar debt collector, omongannya apa? Pendeta kurang doa, kurang berharap sama Tuhan, sampai harus pakai kredit card. Itu omongan orang, omongan keluarga, omongan saudara, omongan jemaat. Waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, ini terjadi. Dia katakan, aku memberkati engkau, menyingkapkan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Omongan orang juga bagus? Kagak. Tetap ya, pendeta duniawi, sudah kaya, punya fasilitas, tetap. Kadang-kadang kita bingung ya, saudara, dengan manusia. Tapi ya itulah, nggak usah dengar omongan orang, dengar saja omongan Tuhan. Kita susah diomongin, nggak berdoa, nggak ada mengandalkan Tuhan, makanya hidupnya susah. Waktu kita diberkati berlimpah-limpah, omongannya apa? Kaya, nggak mau bantu orang. Punya keluarga kaya, nggak ada gunanya ya. Tapi ya itulah manusia. Kalau kita ngikuti yang begitu-begitu, ya kita ini stres sendiri. Waktu susah diomongin, bersyukur aja, amin. Waktu kaya diomongin, bersyukur aja. Hubungan kita pribadi dengan siapa? Tuhan. Alami janji Tuhan di dalam hidupmu. Sebelum ini terjadi, Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau kesembuhan, kesejahteraan, bahkan akan menyingkapkan kepadamu kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Coba kita lihat ayat 3. Ini harus terjadi dulu dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di sana apa?
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Wow, enggak saudara? Wow. Kuncinya supaya kita mengalami kesembuhan, kesejahteraan adalah berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Jangan berseru kepada saudaramu sekaya apapun dia. Jangan pernah mengandalkan manusia, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan taruh harapanmu kepada keluargamu sekalipun dia kaya raya. Jangan taruh harapanmu kepada saudaramu sekalipun dia memiliki harta yang berlimpah, karena engkau akan kecewa. Tapi taruh dan berserulah kepada nama Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak melihat jawaban doa? Kenapa seringkali kita tidak melihat hal-hal besar yang sudah Tuhan janjikan kepada kita? Karena kita sukanya berseru kepada orang. Duduk di kaki Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Balik ke Yeremia tadi, ayat yang ketiga nih, ayat firmannya, terkutuk oleh mengandalkan manusia. Ya, ayat yang ketiga tadi dikatakan, berserulah kepadaku. Jangan berseru kepada orang lain, jangan berseru kepada saudaramu, jangan minta tolong kepada siapapun. Minta tolonglah kepada Tuhan. Saya sudah membuktikan dan mengalami ini. Di tengah kesusahan pun saya tidak pernah datang kepada teman saya yang kaya raya. Saya nggak pernah datang kepada keluarga saya. Saya duduk berlutut di kaki Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia, engkau kecewa. Bagaimana kita mengalami janji Tuhan itu? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Kalau kita berseru kepada manusia, seringkali manusia tidak menjawab. Itu yang selalu saya ajarkan kepada jemaat. Jangan berseru kepada pendeta, jangan berseru kepada hamba Tuhan, jangan berseru kepada manusia. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menjawab. Kenapa saudara Tuhan suruh kita berseru kepadanya? Agar engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan soal engkau dengar kesaksian orang. Bukan cuma soal engkau, iya ya, wah luar biasa ya dia mengalami. Ayo bilang, Tuhan, aku juga mau mengalami. Saya bersyukur tuh jemaat Mesbah Doa, Bu Debbie, saya mau bersaksi. Saya kalau dengar orang-orang bersaksi di Mesbah Doa itu, saya selalu bilang, loh Tuhan, aku juga mau bersaksi, mengalami Tuhan supaya aku bisa bersaksi. Ada saudara, mereka rindu dan benar-benar terjadi. Akhirnya mereka mengalami Tuhan sendiri, mengalami mujizat Tuhan sendiri, ya, dan akhirnya Tuhan menjawab. Makanya ayat ini, Alkitab ini berkata, berserulah kepadaku. Jangan berseru kepada manusia, jangan berseru kepada pendeta, jangan berseru kepada saudaramu yang kaya. Duduk di kaki Tuhan. Saya mau mengajarkan kita hari ini, ayo andalkan Tuhan. Maka Dia akan mendatangkan, ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kesembuhan, kesehatan bagimu, dan aku akan menyembuhkan mereka. Mari kita mulai membangun kehidupan yang sehat. Ya, dan kehidupan yang sehat di dalam kehidupan jasmani kita itu berawal dari kehidupan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Tubuh kita akan sehat waktu kita rajin mendengarkan firman. Tubuh kita ini akan mengalami kesembuhan saat kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sebab di hidup ini saudara, ada dua hal. Ada hal yang bisa engkau capai dengan kepintaranmu sendiri. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang dia bilang, saya ini pintar banget Bu, saya ini kalau bekerja dengan logika Bu, dan semua yang saya lakukan dengan logika itu selalu berhasil. Saya lihat orang ini hanya terfokus pada uang, uang, dan uang. Lalu saya berkata kepada dia, Pak, jangan bekerja hanya untuk mencari uang yang dapat binasa. Karena tidak semua hal dalam hidup ini Pak engkau bisa kerjakan dengan kepintaranmu. Kalau hari ini Tuhan bikin satu saja syaraf di otakmu jebol, maka engkau tidak akan bisa apa-apa lagi dengan tubuhmu, dengan kepintaranmu.
Ada hal dan banyak hal besar di hidup ini yang hanya bisa kita alami waktu kita itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang itu terdiam, saudara. Lalu dia bilang, iya bu, betul bu. Iya, saya lihat Bapak pinter, Bapak jago dalam bekerja, karena Bapak masih sehat, karena Bapak sekarang kuat. Tetapi saya juga lihat hidup Bapak tuh capek. Dia terdiam, lalu dia bilang, iya betul bu. Iya, engkau bekerja dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, bahkan dosa pun engkau terjang untuk mendapatkan uang. Engkau capek di dalam hidupmu. Saya bilang, Pak, ada banyak hal di hidup ini yang kita hanya bisa raih itu dengan kasih karunia Tuhan. Dekatkan hidupmu pada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Datang di kaki Tuhan. Apa arti kata berseru? Datang di kaki Tuhan, andalkan Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan membuat semua yang kau lakukan itu berhasil. Keadaan perang terjadi di Yerusalem dan Yehuda, sehingga keadaan kota mereka hancur lebur. Hanya mayat-mayat bergelimpangan yang tersisa. Saya kemarin baca berita, pakar ekonomi Rusia sudah pergi mengundurkan diri dari Rusia, karena dia sudah tahu setelah perang keadaan ekonomi itu akan tergoncang. Ini yang terjadi juga di Yehuda. Bayangkan bagaimana lagi mau membangun negara Ukraina yang sudah begitu hancur. Perang hanya menyebabkan sakit mental, fisik, bahkan orang trauma, saudara, dan mereka membutuhkan kesembuhan. Ini yang dibutuhkan oleh Yerusalem dan Yehuda ketika Tuhan izinkan kota itu dikepung. Mungkin hari ini juga engkau berkata, Tuhan, aku pun seperti itu. Hari ini rasanya hidupku hancur. Hari ini rasanya lebur semuanya, bisnisku, usahaku, pekerjaanku, rasanya tidak ada lagi yang tersisa. Itu aku, Tuhan. Dan aku membutuhkan apa yang engkau janjikan hari ini. Kesembuhan terjadi atas bisnisku, keluargaku, anak-anakku, hubunganku dengan suami. Ketika ditolong memberontak, ya, lalu masuk masalah bertobat, lalu memberontak lagi, ditolong lagi. Bukankah juga itu sama seperti kita? Hello. Ya, kalau sudah keadaannya baik, jauh lagi dari Tuhan. Nanti kalau sudah diberkati, kalau ada masalah, balik lagi sama Tuhan. Tapi bukan di sini. Di sini semuanya baik-baik. Amin.